Hai, senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda hari ini? Hendrik Ronald di sini, dan hari ini saya pengen cerita sedikit tentang motivasi, tentang bagaimana kita mesti berubah terus, bagaimana kita jangan sayang-sayang untuk meninggalkan yang lama, yes? Dan kalau misalnya Anda belum subscribe, mungkin Anda boleh mempertimbangkan untuk subscribe, ya klik aja subscribe-nya ya. Dan Anda kalau misalnya mau like atau komen, silahkan, terima kasih. Nah, hari ini adalah salah satu hari yang menarik karena gini, dulu ketika ada yang namanya Chrismont, waktu terjadi subprime mortgage, itu tuh banyak bisnis yang hancur tapi masih banyak juga bisnis yang bertahan. Yes. Tapi kali ini ketika terjadi COVID-19 dan ini kehancuran di seluruh dunia itu luar biasa gitu ya. Dan kita bersyukur karena begitu banyak rakyat kecil tuh masih diperhatikan sama pemerintah, masih ditolongin sama pemerintah. Namun kita bagi para pemilik bisnis kita tidak bisa mengharapkan seperti itu, yes. Dan saya mau mengucapkan terima kasih dulu, saya mau ucapkan congratulations dulu sama Anda yang nonton video ini. Kenapa? Karena kalau Anda nonton video ini, maka saya bisa jamin Anda bukan termasuk orang yang biasa-biasa saja. Anda termasuk sebagian kecil orang, Anda termasuk orang yang minoritas, orang yang mau mengubah nasibnya, orang yang tidak terima dengan keadaannya, dan Anda adalah orang yang mau bercapek-capek ria. Anda mungkin adalah orang yang tidak terpaksa meninggalkan teman-teman Anda, atau ditinggalkan sama teman-teman Anda, atau Anda dianggap aneh sama teman-teman, karena Anda selalu pengen mencoba hal yang baru, karena Anda selalu pengen belajar. Dan saya ucapkan selamat buat Anda, congratulations. Nah, hari ini mari kita belajar, yes. Dan gini, Anda kalau misalnya Anda seorang pembelajar, mungkin Anda pernah dengar tentang satu buah film yang menarik sekali, bukan film, satu buah buku yang sangat menarik dari karangan Spencer Johnson, oke? Judulnya Who Moved My Cheese, oke? Buku itu sebenarnya adalah buku lama, buku klasik yang sudah tua sekali tapi bagus sekali. Buku ini kurang lebih menerangkan tentang teori evolusi Darwin, bahwa bukan yang paling kuat yang bertahan hidup, tapi yang paling adaptif yang bertahan hidup. Nah, bagi Anda yang belum pernah baca buku ini atau belum pernah nonton filmnya gitu ya, saya ceritain sedikit. Jadi ada dua ekor tikus gitu ya. Ini misalnya adalah tikus A, saya tulisin TA. Ini ada TB. Ini ada dua manusia juga, misalnya manusia C dan manusia D, MC, MD gitu ya. Nah, jadi waktu itu mereka datang dan mereka bisa mendapatkan satu buah stasiun cheese yang banyak, stasiun keju, makanan, sumber makanan yang enak, yang empuk, bagus gitu ya. Tapi dimakan terus, makin lama makannya makin habis, oke? Dan akhirnya yang si tikus A sama si tikus B nggak usah pikir panjang, mereka langsung cari mana lagi yang lain, mana lagi tempat yang lain. Pokoknya pindah. Yang manusia C sama si manusia D, mereka masih merasa bahwa aduh nantilah, tunggu dulu, siapa tahu nanti cheese-nya balik. Mereka bahkan bingung, siapa nih yang pindahin cheese-nya? Siapa ini yang menghilangkan cheese-nya gitu ya. Padahal tuh memang karena mereka makan dan makin lama sudah makin habis. Tapi kelamaan gitu ya, si C bilang bahwa kita harus pindah. Si D bilang, jangan deh, aku udah suka sama cheese yang baru, aku cheese yang lama aja. Maka si D tetap aja stay. Tapi di sini si tikus A sama tikus B, mereka sudah dapat cheese yang baru dan mereka mendapatkan persediaan yang luar biasa. Si C akhirnya bosan dengan keadaan seperti itu dan akhirnya dia pindah. Dia menemukan banyak cheese kecil di jalanan. Cheese ini sebenarnya tidak cukup untuk hidup, tidak cukup untuk bikin dia kaya raya. Tapi ya cukuplah untuk sekedar hidup aja bisa, gitu ya. Dia terus berjalan dari ngajak si D. Si D bilang, enggak, saya enggak mau. Dan ya sudahlah. Si C berusaha mengubah dan akhirnya dia juga menemukan stasiun cheese, tempat di mana cheese-nya berlimpah-limpah, oke? Dan sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hidup kurang lebih seperti ini juga, betul toh? Karena sebenarnya dulu mungkin kita merasa bahwa bisnis kita tuh enak gitu. Tapi kok makin lama makin tidak enak, kok makin lama makin tidak nyaman. Saya punya beberapa orang teman-teman gitu ya. Teman-teman saya tuh dahsyat-dahsyat, sukses-sukses gitu ya. Ada yang naik Mercy, ada yang naik BMW, banyak yang sukses-sukses gitu. Tapi mereka ini dulu bisnisnya adalah bisnis handphone. Dan tidak lama kemudian bisnis handphone ini jadi semakin menyakitkan, semakin susah dan semakin banyak orang yang masuk. Dan ketika saya mentoring ke sana berkali-kali saya bilang, ayo ubah gitu ya. Saya mentoring di tempat toko handphone yang lain gitu, saya juga bilang lagi, ayo ubah. Mereka memang pernah menjadi yang terbaik di daerah mereka, omset mereka luar biasa, sangat gede sekali gitu ya, bahkan mengalahkan pulau-pulau besar lainnya. Tapi yang menariknya, saya sudah bilang, saya tahu bahwa ini lama kelamaan pasti susah. Mereka bilang, Pak Ronald,
Sekarang siapa sih yang nggak pakai HP? Semua orang pakai HP gitu loh. Berarti kebutuhannya yang masih ada. Itu betul. Tapi kalau mau ditanya gitu ya, sekarang siapa yang nggak makan nasi? Semua orang juga makan nasi di Indonesia. Dan apakah penjual nasi sekarang sudah kaya raya? Kalau dulu gitu ya, Anda satu-satunya penjual nasi bisa jadi Anda kaya raya. Tapi kalau enggak, sekarang sudah begitu banyak orang juga jualan beras, sudah susah untuk kaya dari nasi. Sudah susah untuk kaya dari beras, oke? Itu makanya kita harus berubah. Ada satu kalimat yang fatal banget yang seringkali disebutkan oleh pebisnis, oke? Karena begini, setiap pebisnis itu tuh, pebisnis yang sukses, mereka ngerti bahwa yang namanya bisnis itu membangun momentum. Nggak bisa datang-datang ujuk-ujuk langsung dapat project nih, bagus nih, langsung sukses. Nggak bisa kayak gitu. Yang ada mereka membangun momentum mulai dari kecil terlebih dahulu, sama kayak bangun domino gitu ya. Nah, nggak lama kelamaan mereka harus membangun domino yang lebih besar. Nggak lama kelamaan dominonya harus lebih besar lagi. Lama lagi dominonya harus lebih besar lagi. Lama lagi dominonya harus lebih besar lagi. Lama kelamaan makin besar dan makin besar lagi dominonya. Nah, ini disebut dengan geometric domino. Tapi proses dari menu yang kecil ini, dari si kecil ini ya, proses dari si kecil ini untuk bisa sampai ke sini ini butuh waktu gitu. Nggak bisa kita pengen cepat terus tiba-tiba langsung jadi cepat seperti itu, nggak bisa. Banyak orang nggak sabar, sama seperti yang cheese tadi, si manusia yang C tadi, dia dapat cheese-nya hanya sebagian dulu, dia hanya dapat cheese sedikit, tapi cukup untuk hidup. Nah, tapi dia harus terus melanjutkan, dia harus terus membangun momentum supaya dia bisa jadi sukses, supaya itu bisa jadi besar. Nggak bisa berhenti di situ aja. Sama kayak tanam pohon, Anda mungkin merasa bahwa, aduh ini kok tanam pohon nggak tumbuh-tumbuh. Tapi Anda tidak tahu bahwa dalam tanah akarnya sudah mulai tumbuh, akarnya sudah mulai panjang, sudah mulai gede. Kalau Anda stop di situ maka Anda tidak akan dapat apa-apa. Oke? Maka bertahanlah sampai ini datangnya mulai tumbuh dan mulai berbuah. Bertahanlah gitu ya. Walaupun rasanya hasilnya tidak ini. Hasilnya kok tidak sebagus dulu, So what? Tidak apa-apa. Bertahan dulu, oke? Konsisten dulu untuk membangun momentum Anda, oke? Dan jangan ada satu kalimat, aduh sayang nih udah kalau misalnya gitu ya, Anda sudah membangun bisnis lama gitu ya, dan ternyata bisnis lama itu sudah nggak jalan lagi, jangan bilang bahwa sayang nih sudah capek-capek nih bangun bisnisnya terus ditinggalkan begini aja. No, kalau memang sudah nggak ada lagi marketnya, atau misalnya mungkin marketnya masih ada, tapi yang masuk sudah terlalu banyak ke sana, udah tinggalkanlah gitu ya. Kalau dipikir-pikir, saya sendiri mempunyai begitu banyak skill gitu ya. Lumayan skill saya. Dulu saya lumayan ahli di bidang komputer gitu ya. Komputer tuh saya banyak ahlinya, banyak pinternya. Saya mulai bisa buat objek 3D. Dulu saya belajar Photoshop, saya belajar edit movie, saya belajar edit music. Banyak ya saya pelajari di ini ya. Saya belajar juga tentang computer security. Tapi lama-kelamaan saya merasa kok nggak bagus juga ini. Terus saya mulai berpindah ke bisnis fotografi. Habis itu saya mulai belajar editing foto, saya mulai belajar bagaimana editing foto lebih bagus. Tapi lama-kelamaan saya tahu bahwa ini semakin lama pemainnya semakin banyak, barriernya semakin gampang untuk masuk. Dan lama-kelamaan saya mesti tinggalkan. Sama seperti ini ya, bisnis gitu ya. Bisnis tuh ada yang namanya entry barrier. Entry barrier ini kalau terlalu gampang, orang terlalu gampang untuk masuk. Anda harus bisa menciptakan entry barrier-nya. Bagaimana caranya entry barrier ini bisa terjadi sehingga Anda bisa menguasai, oke? Nah, seperti Gojek misalnya, Gojek dan Grab. Itu tuh adalah satu buah bisnis yang bagus. Memang ada pesaingnya, nggak ada gitu ya. Gojek bersaing keras sama Grab. Tapi boleh dibilang sekarang mereka sudah mulai bisa menikmati. Kenapa? Karena untuk orang baru untuk masuk ke sana, entry barrier terlalu tinggi. Mereka harus bikin aplikasi, mereka harus menghubungi driver-driver segitu banyak. Terlalu sulit untuk masuk, oke? Nah, sekarang tugas Anda simple, oke? Tugas Anda adalah Anda coba analisa dulu. Bisnis Anda tuh sekarang seperti apa? Bisnis Anda apakah masih bisa bertahan atau enggak gitu ya? Atau cuma caranya aja yang berubah? Kalau Anda mau ini tentang ingin tahu apakah ini bisnisnya harus berubah atau caranya berubah, ini saya kasih linknya di atas ini ada videonya gitu ya. Dan kalau misalnya Anda sudah tahu bahwa Anda memang harus berubah, jangan keluarkan kata-kata yang satu ini. Sayang nih gitu, kita sudah susah-susah
jangan gitu ya. Kalau memang tambang emasnya sudah habis, next, move, pivot, pindahlah ke bisnis yang baru gitu ya. Bangun bisnis yang baru, bangun kerajaan yang baru, bangun momentum yang baru. Kalaupun Anda merasa sekarang, Pak, masih kecil Pak, masih sedikit doang, enggak apa-apa. Ingat, di sini nih si manusia A tadi dapat bisnisnya tuh masih kecil-kecil. Yang penting bisa makan dulu, cukup untuk nahan dulu, enggak apa-apa, oke? Terus membangun momentum. Bangun momentum Anda makin lama, makin besar, dan makin besar. Sehingga makin lama Anda makin sukses, oke? Kalau Anda perhatikan gitu ya, si Jack Ma. Jack Ma ini menarik sekali. Karena Jack Ma dulu ketika dia membangun, dia percaya bahwa bisnis di mana dia bisa menjadi orang tengah gitu ya. Dia bisa menghubungkan antara produsen sama konsumen. Dulu tuh nggak ada yang percaya sama bisnis dia. Dia pengen ngajak orang nggak mau. Pengen ngajak orang nggak mau. Dia nolak, dia coba gitu ya, ngajak orang kerjasama, semua nolak dia. Maaf. Sorry. Dan dia bahkan ketika dia mulai membangun bisnisnya, uangnya nggak ada. Sampai-sampai bagaimana caranya ya supaya orang mau percaya sama bisnis dia. Bagaimana caranya ya supaya produsen mau meletakkan di website dia. Maka mereka membeli barang-barang dari si produsen tersebut. Jadi misalnya ini ada pabrik kursi gitu ya. Kursi plastik misalnya. Maka dia membeli kursi plastik tersebut. Terus misalnya dijual panci, dia beli pancinya. Kenapa? Supaya orang merasa, oh ini ada yang transaksi, ada yang beli. Padahal yang beli itu dia sendiri, yang beli mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka punya satu gudang yang isinya barang-barang yang mereka tidak perlukan, itu adalah barang-barang dari si pemilik usaha gitu. Tapi mereka bertahan walaupun tidak ada uangnya. Dan ketika Jack Ma makan, dia cerita gitu ya. Seringkali dia makan gitu, ditanya sama orang, kamu Jack Ma ya? Thank you ya, kamu sudah bikin bisnis saya tambah maju, ini sudah mulai ada, ini saya traktir kamu makan gitu ya. Dan itu waktu di zaman dia miskin banget, waktu di zaman dia masih belum punya uang. Tapi dia ngotot, dia percaya bahwa ini pasti nanti akan ada yang punya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang merasa bahwa kalau bangun momentum baru ini masih harus kecil dulu, masih harus sengsara dulu, sudah pasti, pasti kasusnya seperti itu. Tapi enggak apa-apa, bertahanlah ya. Sekali lagi saya bilang bertahanlah, majulah, buat lagi momentum yang baru, oke? Pindah cepat sebelum Anda terlambat. Kalau misalnya kita ngeliat bahwa oh situ orang itu tuh sudah sukses tuh bikin itu gitu. Bisa jadi dia sudah bangun momentumnya sudah 7-10 tahun yang lalu. Saya ingat banget gitu ya ketika saya ngobrol sama teman-teman saya. Misalnya salah satu teman saya itu Pak Denny Santoso. Dia sukses banget di bidang digital marketing. Dia bisa dapat luar biasa banyak di situ gitu ya. Tapi saya nanya gitu, pertanyaan saya simpel. Pak, sudah berapa tahun di bisnis ini? Oh, sudah hampir 10 tahun. Dalam hati saya, sudah waktunya memang. Terus saya nanya gitu, saya taruhan Pak Denny pasti punya momen di mana Pak Denny pengen stop, pengen berhenti. Bener nggak? Dia bilang, yes. Beberapa kali saya pengen berhenti, beberapa kali saya pengen stop, dan beberapa kali saya benar-benar nggak yakin. Dan rasanya, sudahlah sampai di sini aja. Dan ini bukan cuma dialami sama beliau, tapi ini dialami oleh setiap pebisnis ya. Dialami oleh Jeff Bezos, dialami oleh Steve Jobs yang sampai diusir oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi saya tahu bahwa perjuangan ini bakal sakit, bakal panjang ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalnya momentum lama sudah enggak jalan lagi, sudah enggak bagus lagi, sudah say thank you sama dia, sama bisnis ini sudah lama membantu Anda, menghidupi keluarga Anda, sudah sukses, terima kasih gitu ya. Mulai move on. Yes, mulai move on, mulai bangun momentum, mulai bikin lagi sedikit-sedikit sampai jadi sukses, oke? Mungkin Anda dulu butuh waktu 10 tahun, mungkin sekarang cuma butuh 5 tahun, butuh 7 tahun. Ingat dengan tumbuhan tadi, pertama kali Anda nanam tanaman, kok nggak ada apa-apanya ya? Cuma ngeliat tanah doang, aduh ini kok nggak ada apa-apa ya. Tapi Anda nggak tahu bahwa dalam sana itu akarnya sudah mulai tumbuh, sudah mulai jadi. Tahan ya, biarkan dia tumbuh. Mungkin seperti tadi si manusia tadi ya, dia dapat cheese cuma kecil doang, tapi enggak apa-apa, makin lama pasti jadi yang makin gede, oke? Ini sengaja poin ini saya ulang-ulang lagi karena saya tahu betapa pentingnya ini. Saya tahu bahwa kadang-kadang kita patah semangat, apalagi Anda gitu ya. Anda seringkali diejek sama teman, di keluarga pun kadang seringkali enggak percaya sama Anda gitu.
Tidak apa-apa gitu ya. Saya ada di sini, saya terus support Anda. Kita maju sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Kalau Anda kerja keras, kalau Anda benar-benar mau terus belajar, majulah, pasti jadi. Belajar terus dari yang terbaik, oke? Sekian dulu dari saya, tetap semangat, dan saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat untuk Anda. Ingat, like, subscribe, dan kalau Anda senang sama videonya, komentar dan sebarkan bagi teman-teman Anda. Salam dahsyat buat Anda.